Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Welcome back to my YouTube channel, Zakaria Sidik. Di malam ini aku mau sedikit sharing-sharing cerita soal gaji nih teman-teman. Ini udah bikin konsep cerita gaji. Tapi ini bukan kayak teman-teman yang YouTube lainnya itu ya, yang langsung buka slip gaji gitu, bukan. Kita cuma mau apa ya, kayak ngasih gambaran gitu sih untuk teman-teman yang baru mau berangkat magang ke Jepang atau baru daftar gitu kan untuk berangkat magang di Jepang, entah di bidang pertanian kah, konstruksi kah, restoran kah, dan lain-lain gitu. Cuma mau ngasih gambaran aja kira-kira kalau misalnya kerja di Jepang itu tuh dalam 1 tahun tuh bisa dapat berapa juta gitu ya, berapa ratus juta. Terus dalam 1 bulan tuh bisa ngumpulkan uang berapa juta. Terus apalagi ya, ya kayak gitulah teman-teman. Karena di Jepang ini kan, kalau di Indonesia itu apa namanya, kabar yang beredar ya, termasuk saya juga sih kadang-kadang suka bikin konten kayak gitu, gaji kerja magang di pertanian Jepang atau kerja di magang di Jepang gitu tuh puluhan juta gitu, nggak ya. Sedikit mau ngasih video lagi nih untuk menambah apa namanya, fantasi teman-teman yang nonton. Bukan fantasi, imajinasi maksudnya. Astaga, fantasi lain lagi kan, kalau negatif pula nanti larinya kan. Kalau fantasi ini kan imajinasi, untuk menambah meningkatkan imajinasi teman-teman yang mau berangkat magang ke Jepang. Soalnya saya dulu waktu belum berangkat magang ke Jepang, saya juga sama kayak teman-teman ya. Sering nonton YouTube gitu kan. Tengok-tengok scroll-scroll gitu di YouTube tuh, berapa sih gaji magang di Jepang gitu kan. 1 bulannya berapa gajinya gitu. Terus saya coba-coba hitung-hitungan kayak gitu kan. Ya maklum lah, namanya juga belum sampai ya. Kalau udah sampai kayak gini mah ya udah biasa gitu. Ya bener sih, ada benernya juga puluhan juta ya. Tapi puluhan jutanya tuh nggak kayak konten-konten yang sebelum-sebelumnya gitu, yang sampai 50 juta, nggak sampai segitu ya kalau dalam 1 bulan ya. Kalau misalnya dalam 1 tahun mungkin iya bisa 50 juta bahkan lebih. Nah kan sekarang ini kan, untuk program magang ke Jepang itu tuh apalagi di pertanian itu banyak ya, yang program 1 tahun kayak gitu ya. Terus apalagi ya, di bidang apa lagi ya yang ada 1 tahun tuh ya, perawat atau apa gitu ya. Yaudah yuk kita mulai imajinasi kita ya. Kita melayang-layang dulu, ngawang-ngawang dulu. Teman-teman yang masih di Indonesia yang baru mau berangkat atau lagi pendidikannya seneng banget soalnya kalau kita awang-awang masalah gaji gitu. Oke, kita mulai. Ini anggap aja lah kita dalam 1 tahun ya. 1 tahun itu tuh kerja di Jepang itu tuh bisa ngumpulin berapa duit sih gitu. Bisa ngumpulin duit berapa ratus juta, berapa puluh juta. Nah, kalau misalnya kita udah tahu nih, misalnya kita bisa ngumpulin berapa ratus juta gitu kan, kita enak tuh mau, wah kayaknya kalau aku punya uang sekian ratus juta nih, aku pengen kayak gini gitu. Misalnya aku pengen buka usaha, aku pengen traveling, aku pengen punya kendaraan mewah, misalnya motor atau mobil gitu kan. Yaudah yuk kita mulai yuk. Anggap aja ya, ini kita mulai dari bulanan dulu, kerja dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan itu kan rata-rata ada 30 hari ya teman-teman ya. Ada 30 hari, biasanya dalam bulan-bulan tertentu ada sampai 31. Terus kalau misalnya di bulan Februari itu kayak Februari ya, bulan ini ya, bulan kemarin itu cuma 28 hari. Oke. Anggap aja lah kita ini standar gitu ya. Ini yang standar-standar aja, jangan di ini yang sampai up-upnya dulu gitu. Yang standar-standarnya aja. Jadi misalnya dalam 1 bulan itu kita kerjanya itu selama 26 hari ya efektifnya. Kerja efektif selama 26 hari. Berarti sekitar 4 hari ya, setiap hari Minggu anggap aja libur gitu ya. Dalam 1 bulan 4 hari libur. Jadi kerja efektifnya 26 hari. Nah, di setiap hari kalau misalnya kita kerja efektifnya itu anggap aja lah 8 jam ya. 8 jam kita kerja efektif selama 26 hari, itu kalau dikalikan itu tuh di Jepang itu tuh bisa mengumpulkan 208 jam. Karena di Jepang ini kan bayaran itu kan per jam ya. Jumlah jam yang kita kumpulkan dalam 1 bulan itu yang digaji. Nanti dikalikan gitu dengan UMR per jam per daerahnya kayak gitu teman-teman. Nah tadi 26 hari dikali 8 jam per harinya, itu kalau di total-total dikalikan itu bisa dapat 208 jam dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan dapat 208 jam.
Kemudian 208 jam ini dikalikan dengan harga UMR per daerahnya per jam. Jadi 208 jam dikalikan 849 yen per jamnya, itu kalau di total tuh dapatlah 176.592 yen dalam satu bulan. 176.000 itu kalau di anggapan di sininya itu tuh 17 mang ya, 17 mang kayak gitu. 176.000 lumayan gede ya dalam satu bulan nih teman-teman kerjanya nih. Nah ini nanti bakalan ada potongan-potongan gitu, kalau kerja di Jepang itu tuh pasti nggak luput dari potongan lah pokoknya kayak gitu ya. 176.000 ini belum dipotong sama sekali, anggapannya kayak gitu ya teman-teman. Kalau 176.000 ini udah dipotong, anggap aja lah ya, ini dipotong apatonya. Apato itu tempat tinggal, rumah, kontrakan. Itu anggap aja lah 20.000 ya, 20.000 atau 2 mang. Biasanya kan apato itu tuh dalam satu apato, dalam satu rumah itu kan rame, nggak cuma sendiri kita. Berdua, bertiga bisa kayak gitu. Apatonya anggap aja lah per orangnya 20.000. Terus gas, air, listriknya anggap aja lah 15.000 ya. 15.000, terus pajak ini dan itunya anggap aja lah rutinnya itu tuh 15.000 juga. 1,5 mang sama apatonya 2 mang. Kalau di total itu sama dengan 5 mang. 50.000 potongan tiap bulannya. Jadi kalau misalnya gaji kita tadi itu dalam satu bulan, dalam 28 hari itu 17 mang ya. 176.000 dikurangin sama 50.000 itu hasilnya tinggal berapa coba? Hasilnya tinggal 126.000. Nah 126.000 ini nih belum dipotong untuk biaya kita makan nih teman-teman. Kalau dipotong untuk biaya kita makan lagi berkurang lagi nih yang untuk dikirim ke Indonesia. Iya nggak? Ya udah langsung aja ya. Anggap aja lah 126.000 ini kita kurangin 126.000 ya. Dikurangin 30.000. Ya, dikurangin 30.000 tuh untuk kita kebutuhan kita makan sehari-hari ya. Ini kalau anggap aja ini hemat ya. Hemat, kita nggak jalan-jalan, nggak shopping yang gimana gitu. Nggak beli apa namanya gadget atau apa ya. Gadget butut guys. Gitu ya. Jadi 12 mang 126.000 tadi dikurangin 30.000. Jadi tinggal sisa 96.000 doang teman-teman. Nah 96.000 ini atau 9 mang 6.000 ini bisa kita kirim ke Indonesia. Kalau saya nganggapnya itu ya teman-teman, anggapan saya gaji saya itu tuh gaji kerja kita yang bisa kita kan, maksudnya kan itu tuh udah nggak diganggu gugat lagi, yaitu sisanya itu tadi teman-teman, sisa bekas potongan, bekas untuk makan sisanya. Nah itu saya menganggapnya itu adalah gajinya gitu, yang bisa kita saving. 12 mang dikurangin 3 mang sama dengan 9 mang teman-teman. Nah 9 mang ini nih bisa kita kirim ke Indonesia, bisa kita tabung, bisa kita investasikan dan lain sebagainya ya. 9 mang ini kalau dirupiahin berapa sih? Ini 96.000, 9 mang 6.000 ini kalau dikali dengan kurs sekarang ya, kurs sekarang itu 134 rupiah per 1 yennya. Jadi kalau 96.000 yen dikali 134 rupiah itu sama dengan berapa coba hasilnya? Ini bersih loh ya. Ini hasil bersihnya. Hasil bersihnya adalah 12.940.000. Lumayan ya, 12 juta ya, banyak ya. 12.900.000, gede nggak? Lumayan gede lah. Jadi kalau biasanya kalau teman-teman ini apa namanya mau magang ke Jepang gitu melalui sebuah lembaga swasta maupun apa gitu ya, itu biasanya kan akan dikasih tahu tuh kisi-kisi gaji kita per bulannya. Kalau kayak saya dulu kisi-kisi gaji per bulannya itu sekitar 13 juta sampai 18 juta. Oke, setelah kita ingat-ingat
ya meleset beda tipis lah gitu ya. Walaupun di sini hitungan standarnya ya, standarnya bisa nabung 12.900.000 itu udah oke banget, karena kan udah dipotong sama makan, udah dipotong sama ini dan itu. Kalau misalnya nggak dipotong sama makan kita tadi itu untuk bulanan itu ya bisa lebih, mungkin bisa 15 jutaan kayak gitu per bulannya. Tapi kan kalau anggapan saya pribadi itu kan yang kita saving ini, gaji saya tuh yang ini, kalau itu tuh kebutuhan hidup, itu wajib nggak bisa diganggu gugat gitu. Uang yang bisa kita kirimkan ke Indonesia sekitar 12.900.000, lumayan gede. Makanya banyak banget ya peminatnya untuk berangkat magang ke Jepang ini jadi tenaga kerja asing. Pendapatan bulanannya segitu gitu ya, di atas 10 juta. Lumayan lah. Tapi kalau misalnya musim Covid kayak sekarang ini nih, ada beberapa tempat yang ini nggak sampai lah kadang-kadang ya. Untung-untungan gitu bisa ngirim 8 sampai di Indonesia 8 juta 9 juta itu udah untung-untungan, udah alhamdulillah. Karena biasanya tiap daerah itu tuh beda UMR kan, terus potongannya juga beda-beda, kayak apa tuh ya, rumah, gas, air, listrik itu beda-beda juga. Semakin banyak penggunaannya makin besar juga. Nah jadi dalam satu tahun itu kan 12 bulan ya, 12 bulan itu kira-kira dalam satu tahun bisa dapat duit berapa juta gitu kan ya. Kalau misalnya dalam 12 juta itu kalau dikalikan ya, yang tadi itu 12.900.000 itu udah bersih kan ya. 12.900.000 dikalikan 12 bulan itu bisa terkumpul sekitar 155 juta rupiah. Itu sudah dipotong kita makan di sini ya. Tapi nggak beli gadget, nggak fashion gitu. Ya mungkin fashion apa namanya, yang murah-murah gitu. Ya kira-kira bisa ngumpulin 155 juta. Tapi biasanya kalau program 1 tahun ya, untuk teman-teman yang mau magang 1 tahun di Jepang, apalagi di pertanian itu kan rame banget tuh. 1 tahun di pertanian Jepang itu kerja efektifnya itu tuh nggak sampai 1 tahun teman-teman. Kalau nggak salah tuh ya sekitar 8 atau 10 bulan gitulah kerja efektifnya. Anggap aja lah di sini kerja efektifnya 10 bulan ya. 10 bulan kerja selama setahun ya, program 1 tahun. Itu kalau program 1 tahun efektif selama 10 bulan ya bisa ngumpulin sekitar 129 juta. Ya, itu kadang-kadang bisa lebih, kadang-kadang ya bisa kurang gitu ya. Namanya juga kita kerja di apa ya? Kerja di negara orang, terus keadaan ekonominya kadang-kadang kayak sekarang ini kan Covid ya. Pasang surut nggak nentu gitu ya, kadang bisa lebih kadang bisa kurang. Kalau lebih ya alhamdulillah gitu kan, kalau misalnya kurang ya mau gimana lagi gitu keadaan. Tapi ya namanya kita mau berangkat magang ke Jepang ini nih pakai duit juga nih guys, bukannya kita gratis gitu. Kalau mungkin kalau program pemerintah gratis, tapi kalau misalnya lewat swasta bayarnya itu kalau lewat program swasta itu tuh sekitar ya, kalau program 1 tahun tuh berapa ya, 18 sampai 25 juta gitulah kalau nggak salah, kisaran segitu ya. Saya nggak berani matok langsung patokannya segini, enggak, karena tiap LPK tuh kadang-kadang beda-beda gitu, beda-beda harga, karena ya namanya kantor, nggak tahu lah ya, mereka lebih mengerti gitu kan ya, untuk proses pengajuan visa dan lain sebagainya itu mereka jauh lebih mengerti daripada kita gitu kan, makanya bisa berbeda-beda gitu. Kalau untuk kayak aku program 3 tahun tuh sekitar kisaran tuh ya 30 sampai 45 juta gitulah teman-teman. Kayak gitu. Itu modal untuk berangkatnya. Jadi kadang-kadang kita tuh ya rela minjem, ngutang gitu kan untuk berangkat magang ke Jepang nih. Jadi walaupun misalnya kita bisa melihat kayak tadi kan udah aku jelasin ya, dalam 1 tahun itu bisa ngumpulin uang sekitar 155 juta sampai atau 129 juta atau 155 juta dalam 1 tahun. Ya bukan berarti kita banyak duit gitu. Kita juga kan banyak tanggungan gitu ya. Kayak teman-teman yang berangkat ini, entah mereka misalnya berangkat ke Jepangnya itu pinjam uang ke bank atau gadai apa gitu kan, tetap aja berkurang gitu. Itu adalah pokok yang harus kita lunasi, kita kembalikan. Nah kalau itu kan untuk 1 tahun tuh, kira-kira kalau misalnya untuk 3 tahun itu dapat berapa banyak tuh gitu kan.
Nah, kalau 3 tahun, kalau misalnya ngikutin perhitungan ini yang saya jelasin tadi, selama 3 tahun itu misalnya kita bisa ngirim 12 juta terus gitu ya, 12 juta 900 gitu ya, dikalikan 3 tahun itu tuh ya bisa terkumpul lah sekitar 465 juta. Banyak ya, gila banyak. Angkanya kelihatannya banyak, tapi kalau dijalanin entah kemana gitu rasanya tuh, kok kayak nggak ada gitu duitnya tuh. Kalau dijalanin tuh entah kemana gitu duitnya tuh teman-teman. Tapi kalau dihitung-hitung kayak gini tuh, oh gila tuh. Ini hitung-hitung, aduh nggak kelihatan ya. Tuh. 465 juta gila selama 3 tahun. Tapi pengalaman aku di sini magang di Jepang kayak nggak pernah gitu megang duit sampai ratusan juta, nggak pernah. Karena di sini ini cuma apa ya, monoton ya. Kita kerja di Jepang ini monoton, apalagi di pertanian gini. Tidur, bangun, kerja, makan, tidur. Ya kayak gitu. Kalau misalnya ada libur ya kadang main gitu. Entah main ke kota gitu ya, entah ke Saitama kan, ke Tokyo gitu. Tapi kalau kayak aku sih jarang main, teman. Kayak teman-teman yang lainnya sih kadang-kadang ada yang sering main. Kalau aku jarang main aku. Kayak gitu. Nah, kayak gitulah kira-kira pendapatan kalau misalnya kita kerja magang di Jepang. Dalam 1 tahun ya bisalah ngumpulin 155 juta, 129 juta gitu bisa. Kalau misalnya ikutin patokan ini ya, umum, ini coret-coretan umum. Kan ada waktunya bus, ada waktunya down juga ya. Ada bus, ada apa namanya, pas ekonomi lagi naik, ada ekonomi lagi turun. Itu ya berpengaruh juga. Kayak sekarang ini COVID gimana? Kalau misalnya nggak COVID nih, luar biasa. Apalagi di musim panen. Tapi di beberapa tempat tuh kayak di Nagano, saya pernah punya temen yang magang di Nagano, itu program 1 tahun. Itu ada yang pernah dapat itu 1 bulan itu sampai 30 juta, bahkan 40 juta 1 bulan dapat. Edan. Tapi jangan teman-teman kira nyari duitnya gampang gitu, jangan ya. Yang mereka dapatkan itu tuh sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Itu kalau di Jepang, karena kan hitungannya jam, mereka ada kerja ya jamnya panjang lah, intinya kayak gitu. Kira-kira kayak gitulah. Udah dapat belum imajinasinya? Aku dulu tuh sering nonton channel YouTube-nya Arya, Mas Didik, terus Ali Hasan, terus siapa lagi ya, yang bara-bara tuh maksudnya tuh yang lain-lain gitu. Yang lain-lainnya juga banyak gitu. Soal gaji, sering banget aku pantengin dulu waktu belum berangkat magang ke Jepang tuh. Kita pantengin terus soal gaji itu, terus sambil menghayal gitu kan. Gitu kan, kerja di Jepang gajinya puluhan juta ini nanti untuk ini. Aduh gitu. Setelah sampai Jepang ya kayak gitulah. Ternyata ya namanya kerja ya, nggak di mana ya sama aja. Harus sabar, harus semangat. Teruntuk teman-teman yang baru mau berangkat, ya harus sabar, harus semangat. Apalagi tentang keuangan, nanti kalau udah sampai Jepang, keuangan itu penting banget. Manajemen keuangan itu sangat penting sekali. Supaya apa? Supaya kalau misalnya kita pulang, ya harapan semua orang sih ya, kayak misalnya tenaga kerja asing gitu, harapannya kalau kita pulang ke tanah air, kita nggak akan kerja jauh lagi dari keluarga gitu. Karena kerja jauh dari keluarga itu tuh nggak asik ya. Rindu itu berat, kata Dilan. Ya kata saya juga, gila gitu, 3 tahun gitu kan belum pulang, belum ketemu fisik gitu dengan orang tua. Aduh, kangen gitu. Edisi kangen ya. Kangen gitu. Oke deh kayak gitu ya teman-teman. Gimana? Teman-teman udah nyampe belum imajinasi teman-teman? Kira-kira kalau misalnya kerja di Jepang mau apa gitu kan? Pulang beli mobil gitu kan, mobil mewah, Avanza ke apa gitu. Atau mau bikin rumah, atau mau apa ya, udah deh, semangat aja deh pokoknya ya. Yang mau berangkat magang ke Jepang, jangan lupa menghayal yang tinggi. Menghayal itu kan apa namanya, kalau menurut saya pribadi itu kayak sebuah impian gitu ya.
tapi yang realistis gitu, yang kita mampu gitu. Hayalan-hayalan, impian-impian yang kita mampu itu kita pikirin terus. Kalau aku gitu, sering mikir yang kayak gitu. Ya mudah-mudahan semua harapan, semua ininya bisa tercapai lah. Edisi udah mau pulang soalnya. Udah 20 menit nggak terasa ya. Tak kirain tadi bikin konten ini cuma sekitar 5 menit, ternyata panjang juga aku cerita. Oke deh, aku cukupin sampai di sini dulu ya untuk cerita-cerita kali ini nih. Kalau misalnya kalian mau berangkat magang ke Jepang, tetap semangat, jaga kesehatan. Terakhir, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.